Oke, lanjut nih ya. Sampai mana tadi, Dur? Aduh, lupa lagi. Apa ya tadi ya? Del Piero. Bukan. Jangan Del Piero lagi. Sudah putar balik ini. Comika tadi. Terus apa tentang Comika tadi itu? Apa itu? Apanya sih yang mau di ini? Ditemenin Dimas kesini. Mamat sakit hati. Mamat sakit hati. Yang mana sih Mamat? Putus cinta. Belum. Itu off air. Itu off air. Ada sih rekaman tadi kita off air. Itu kita rekam. Jangan. Ada beberapa pembicaraan yang jangan dong. Ger banget. Jangan dimasuki. Kan udah ada Comika. Tapi harus tetap hati-hati dong, tidak sebut-sebut begitu. Mainnya harus tetap halus. Aduh, lupa lagi Comika. Ini kaos lo aja dulu dah. Kaos lo tuh. Beswan Jarum. Itu apa Beswan Jarum itu? Kalau tidak salah Beswan tuh singkatan dari beasiswawan. Iya kayaknya Bang. Cing. Penerima beasiswa itu namanya beasiswawan. Saya juga tidak tahu apakah itu ada di KBBI atau tidak. Ya enggak lah kayaknya sih, masa kayaknya juga enggak enak. Kalau begitu apa dong Beswan? Ya lo yang tahu lah. Nah ya, beasiswawan. Jadi orang yang menerima beasiswa Jarum. Saya terima di tahun 2008-2009. Setahun. Beasiswa Jarum. Apa yang dikasih? Uang saku setiap bulan. Berapa waktu itu? 500.000. Ih, banyak dong. Banyak banget. 500.000. 500.000 banyak banget itu. Sama uang kuliah dibayarin? Tidak. Hanya uang saku itu saja. Uang kuliah kita bayar sendiri. Cuman dia ada uang saku, tapi setiap kali kegiatan Jarum kita dapat lagi uang saku lagi. Dan maksudnya kegiatan Jarumnya ngapain? Kegiatan Jarum itu misalkan dia bikin seminar entrepreneur misalkan. Kita hadir, kita dapat uang. Hanya hadir? Hanya hadir. Bukan jadi pembicara? Tidak jadi pembicara, hanya peserta hadir dikasih uang lagi. Jarum beasiswa plus. Beswan itu artinya? Beswan apa? Jarum beasiswa plus atau Beswan? Ya, beasiswawan maksudnya. Bukan, enak kayaknya namanya beasiswawan. Ini Jarum beasiswa. Ada Wawan Canda ada. Beasiswa Wawan Canda Cikuk. Terus. Ya itulah pokoknya. Ini tahun setahun saya dapat. Berarti ini dari CSR-nya si Jarum ya? Dari Jarum. Berarti Jarum cukup peduli ya sama dia lingkungan. Di zaman saya itu, kok lingkungan pendidikan loh. Iya, maksud gue sama sekitar, masyarakat, bukan lingkungan hidup bukan ya? Dia CS. Tapi ada kata lo ada. Iya, di zaman saya tuh, saya tidak tahu kalau sekarang udah 4 atau kayaknya sudah 4 deh sekarang. Dulu tuh ada 3, Jarum Bakti Pendidikan, Jarum Bakti Olahraga, sama Jarum Bakti Lingkungan. Iya. Sekarang kayaknya udah ada dengan Jarum Bakti Budaya. Makanya bikin yang sering di IKJ. Teater Indonesia kita. Iya. Jarum nggak mau ikut di sini. Ayo Pak. Pak Hartono ya. Pak Hartono. Main bridge lah di sini. Iya. Pak Hartono itu pernah ikut kontingen Indonesia di Asian Games kan? Iya. Juara kalau nggak salah. Iya. Perunggu apa perak? Dapat bonus. Dapat hadiah. Bonus. Rekening BRI. Padahal dia punya BCA. Lucu sih itu. Pak, ini pemenangnya harus punya rekening BRI loh. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa deh, saya pakai. Saya bikin rekening BRI. Iya. Tapi kayaknya duitnya juga dikembalikan kan ke komunitas Bridge. Tidak diambil sama dia. Tapi sebagai administratif harus nyampe di rekening dia. Iya. Paling itu juga 0,0000001% sahamnya dia di BCA. Iya. Hadiah itu. Kan ratusan juta ya? Apa puluhan sih? 100 juta kalau tidak salah. 100 juta ya. Iya. Dia aja udah bisa kasih beasiswa banyak. Lu mengajukan diri atau dipilih? Seleksi. Yes, ada seleksi juga. Seleksi. Berarti lu mengajukan diri untuk masuk seleksi? Betul. Karena saya tidak tahu kalau sekarang di zaman saya itu beasiswa yang duitnya banyak
Salah satunya beasiswa Jarum. Itu salah satunya. Ada juga yang beasiswa yang Super Semar. Super Semar masih ada nggak waktu lo? Tidak tahu, cuman kayaknya duitnya tidak terlalu banyak. Kayaknya ya. Pokoknya yang bergengsi itu beasiswa Jarum sama beasiswa yang Bene dapat di Jogja. Itu Toronto apa beasiswa Toronto. Dari Kanada, luar negeri. Toronto apa? Toronto Kanada dong. Tidak, yang ada dia punya gedung di BSD tuh. Yang dia sumbang oksigen kemarin. Dia sumbang oksigen banyak sekali tuh. Tanoto. Toronto sih, Tanoto. Toronto di Kanada. Jadi beasiswa Tanoto, beasiswa Astra juga masuk kalau tidak. Yang pokoknya kita tuh tahu ini beasiswa yang duitnya banyak nih. Nah, jadi kita mengincar itu. Mengincar yang beasiswa yang duitnya. Karena ada juga yang beasiswa yang lain, cuman beasiswa yang lain itu tidak rutin. Jadi kayak kita lulus dapat beasiswa, cuman sekali dikasih 1.500.000 beres sudah. Tapi hitungannya beasiswa. Hitungannya beasiswa, tapi cuman sekali. Ya. Nah, Jarum tuh selama 1 tahun setiap bulan. Nah, seleksinya apaan, Dur? Awal seleksi administrasi, nilai dan segala macam. Habis lolos dari administrasi, kita dikumpulkan untuk seleksi wawancara. Habis wawancara ada seleksi debat. Anjay, habis debat ada presentasi. Jadi gitu. Ada 4 seleksi tahap. Di angkatan lo yang dapat berapa orang? Di kampus di satu Malang itu kami ada total satu Malang itu 12 orang yang dapat. Dari kampus saya 5 orang. Termasuk lo? Termasuk saya. Alhamdulillah dapat. Lo pinter lo, Dur, ya? Tidak juga, cuman karena pinter nyari duit. Karena di Unmu itu ada gini, Cing. Di Muhammadiyah Malang tuh di zaman saya tidak tahu kalau sekarang. Ada kebijakan kampus bahwa kalau mahasiswa A ini dia sudah dapat beasiswa Astra, dia tidak boleh lagi mengajukan beasiswa yang lain. Nah, di zaman saya itu beasiswa yang lain ini, yang lebih pintar dari saya itu sudah dapat beasiswa yang lain. Jadi di zaman waktu beasiswa Jarum masuk, saingan saya agak kurang karena yang pintar-pintar ini mereka sudah dapat beasiswa. Jadi secara aturan mereka tidak boleh lagi mengajukan. Jadi saya mengajukan, coba karena di beasiswa yang lain itu saya gagal. Lo ikut juga dulunya? Ikut, setiap beasiswa yang ada saya ikut, Cing. Setiap beasiswa yang ada saya ikut. Iya. Ada kewajiban nggak sih? Tidak ada kewajiban, cuman saya butuh uang. Bukan, maksudnya setelah lo dapat beasiswa ini lo harus ini, lo harus itu gitu. Nggak, atau lepas aja udah ini gue kasih 500.000 terserah lo mau ngapain. Kalau akhirnya jadi pemberontak misalnya. Ada ininya sih, kewajiban dari Jarum tidak ada, cuman ada kayak Jarum tuh minta untuk dengan beasiswa ini kemudian ada karya yang dilakukan. Jadi kita bikin karya ilmiah, maksudnya lebih aktif di kampus. Kita ikut karya ilmiah, ikut PKM, proyek kerja mahasiswa yang gitu-gitu. Nah, lo ada tuh, lo lakukan? Ada ikut, tapi kalah. Kan kalah sama beasiswa Astra? Bukan, kalah sama kan PKM itu kalau yang kita ajukan kan kalau lulus dan dibiayain Dikti, pertama kan kita bikin nih proposal PKM, ya. Bikin proposal PKM, kita ajuin lewat kampus, kita ajuin ke Dikti. Sama Dikti diseleksi tuh PKM mana yang dibiayai untuk dilanjutkan ke penelitiannya. Oh ini. Udah dikasih duitnya, bikin proyeknya, kerjain. Setelah itu laporan dikirim lagi ke Dikti. Nanti dari hasilnya ini diseleksi lagi dari Dikti untuk masuk ke PIMNAS. PIMNAS tuh? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke. Untuk dilombakan untuk dapat juara medali emas, medali perak, medali perunggu. Itu untuk sampai dapat situ. Nah, saya itu bikin proposal, ngajuin ke Dikti. Nah, di tahap pembiayaan aja saya udah kalah. Jadi saya tidak pernah sampai di PIMNAS. Lo mengajukan proposal lengkap dengan pembiayaan? Iya. Jadi kita misalnya proyek itu mahasiswa ya? Dan saya tidak tahu, cuman kalau di teman-teman di biologi atau kimia atau fisika atau apa gitu, teknik itu kalau bikin proyek proposal PKM lebih enak karena implementasi ke masyarakatnya ada. Gitu. Jadi misalkan biologi itu bikin tempe rasa stroberi misalkan. Ih, kok bisa sama ya? Ini pikiran gue tuh stroberi, lo juga stroberi. Ya, itu namanya top of mind.
Masa ada ya? Apa yang Anda ingat kalau kita menyebut tempe rasa stroberi? Stroberi. Apa yang menyebabkan tempe berhubungan dengan stroberi? Saya tidak tahu. Pokoknya atau rasanya ya kali ya? Kalau kita ngerasa stroberi. kayaknya aneh aja kalau tempe ada rasa stroberi kan. Iya, Tapi kan kalau PKM tuh bikinnya memang harus unik-unik begitu sehingga bisa dilirik sama Dikti. Kalau bikinnya biasa-biasa saja, Dikti akan merasa kayak, ngapain ini dibiayain? Orang udah biasa kok. Tempe rasa tempe gitu. Tempe rasa tempe, biasa. Gitu. Ya. Tempe rasa keripik ya, biasa. Keripik tempe ada. Jadi, tapi kalau tempe rasa stroberi, gitu-gitu. Nah, itu tuh dibiayain tuh biasanya. Nah, itu orang-orang anak biologi biasa. Kalau fisika tuh apa, gitu-gitu. Nah, saya kan pendidikan matematika. Jadi PKM saya itu waktu itu, saya bikin proposal tentang uji coba parabola. Uji coba parabola itu diapain maksudnya? Lo sendiri nggak yakin. Uji coba parabola itu ngapain? Saya juga sadar kenapa saya tidak dibiayain, karena parabola itu sudah tertinggal lama, baru saya mau bikin ininya mau ngapain. Iya. Maksudnya diapain tuh uji coba parabola jadi, diapain? Saya tuh bikin maksudnya untuk media pembelajaran gitulah, alat pembelajaran di sekolah. Parabola, tentang parabola. Jadi kenapa parabola itu bola selalu parabola tidak bola dong. Tidak bola ya. Begini kan. Parabola wajan ya. Nah, wajan. Kalau para militer berarti tidak militer. Kalau para hadirin tidak hadirin. Kan itu dipisah, para spasi hadirin. Kalau parabola kan sambung. Parabola. Nah, itu artinya bukan bola. Ngapa disebut pakai kata-kata bola? Kalau emang dia bukan bola, kenapa gak Biasanya yang begini-begini nih kasih nama orang Yunani nih. Iya kan, yang begini-begini nih. Parabola, setengah bola mungkin. Para itu setengah gak sih? Tidak setengah juga. Para militer. Bukan militer kan memang kalau tapi itu para yang spasi militer. Nggak ada para militer. Yang para militer sambung ada? Ada. Tahu lah, tidak tahu juga. Pasukan para militer ada. Saya tidak tahu. Nah, itu parabola itu. Kenapa dia itu selalu lengkung? Bukan abis parabola begini kan, parabola kan begini. Abis itu dia selalu punya ujung yang di sini. Kenapa selalu di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa di sini gitu. Nah, itu adalah titik fokusnya parabola. Menerima frekuensi. Itu titik maksimum, titik yang paling maksimal parabola bisa memantulkan sinyal. Karena ketika wajan nih kalau kita, jadi itu yang pengen saya bikin untuk biar kalau anak sekolah itu kalau belajar, kenapa parabola titiknya di situ? Nah, ini ada bikin pembelajaran, media pembelajarannya, alat pembelajarannya, sehingga orang tahu bahwa kenapa memang di situ. Karena kalau parabola itu kalau kita pantulkan pakai bola pingpong, kita tarik tali dari titik tengahnya ke atas begini, kita pegang gini ya, pingpongnya kita lepas, tak, setiap pantulannya itu ke benang ini kita kasih tanda, terus begitu dia hanya akan di satu titik ini. Mau dipantulkan dimanapun sisi parabola ini, pantulannya pasti akan di satu titik aja. Tidak mungkin di titik lain. Nah, itulah yang membuat orang akhirnya parabola itu selalu ada di tengah titik penerima frekuensinya, karena ketika datang mantul ke sini semuanya itu akan lari ke situ. Itu yang pengen saya bikin untuk alat pembelajaran sekolah, tapi tidak dibiayai sama Dikti. Iya. Begitu. Karena udah ada kali sebenarnya. Iya, karena sudah ada. Cuman karena saya bingung juga matematika apaan, bikin apaan gitu. Jadi parabola itu yang nerima sinyal justru si lengkungannya yang ngumpulin itu yang di atas. Yang atas itu. Baru dikumpulin di situ, baru dialirkan. Begitu, Cing. Jadi pada waktu itu saya mau bikin matematika itu, cuman kayaknya sudah tidak masuk karena anak-anak SD di Jepang itu teori Pitagoras itu tidak diterima sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat doang gitu, tapi dibuktikan itu dapat dari mana datang. Itu mereka bikin tuh, jadi mereka tuh ada kayak apa istilahnya, kayak pekan sekolah, pekan ilmiah sekolah gitulah ya. Anak-anak setiap kelas itu ada yang mau bikin pembuktian apa, ada yang bikin pembuktian Pitagoras, ada yang bikin apa. Jadi mereka bikin pembuktian sederhana dengan
alat. Iya, iya, iya. Jadi kayak di Jepang itu segitiga nih, segitiga sama segitiga aja. siku-siku. Segitiga sama aja segitiganya semua. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Ya. Kan Pitagoras berlaku di segitiga siku-siku. Ya ada juga segitiga siku-siku yang sama kaki ada. Ada yang enggak dong? ada. Enggak dong. Segitiga sama kaki itu kan Gak mungkin. Siku-siku karena C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Iya, Gimana dia bisa sama sisi? segitiga sama Kaki. itu. Iya, sama kaki itu. Berarti sininya sama ininya sininya tuh sama. Iya. Nih. Tapi nggak siku-siku. Ininya tidak sama. Ininya tuh tidak sama dengan ini dan ini. Iya. Bisa saja segitiga sama kaki kita bikin ini sama, sudut yang ininya kita bikin siku-siku. Bisa. Bisa dong. Bisa ya. Bisa. Bisa. Iya, iya. Jadi kemungkinan Kecuali segitiga sama sisi yang siku-siku. tidak mungkin. Tidak bisa. Iya, iya, iya. Segitiga sama kaki mungkin aja segitiga siku-siku. Mungkin saja siku-siku. Iya, iya. Karena kalau sama sisi sudutnya harus sama semua. 180 bagi 3 itu 60. Berarti sudut-sudutnya 60 semuanya. Ya. Tidak bisa siku-siku. Ya. Nah, segitiga siku-siku di Jepang nih. Jangan dipotong dulu. Iya, Ini iya. nanti kita Terus ke Del Piero lagi nih. Segitiga siku-siku itu syaratnya salah satu sudutnya harus 90 derajat. Harus 90 derajat. Siku-siku itu. Itu baru segitiga siku-siku namanya. Ah. Salah satu sudutnya harus 90 derajat. Sikunya tuh yang sebelah mana sih? Ya sisi yang 90 derajat itu. Sudut yang 90 derajat. Karena ada dua sikunya. Sudut siku-sikunya satu. Nah, itu dua dong. Sisi siku-sikunya 2. Sudut siku-siku, 1. Ini yang ini nih, ini. sudut siku-siku. Sudutnya nih 1 ini, Cing. Sisinya ini. Sudut siku berarti. Hah? Enggak siku-siku. Siku. Sisinya mungkin siku-siku. Kan sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Kenapa? Sudut Kenapa? siku. Ya, oke. Harus 90 derajat. Harus 90 Oke, derajat. oke. Ya. Jadi dibikinlah anak-anak Jepang tuh dibikin segitiga gitu. Setiap sisinya ini kemudian dia bikin setengah lingkaran dengan diameternya sisi Bukan sikunya. segitiga ini. Itu diameternya dia bikin jadi setengah-setengah lingkaran nih. Set. Setengah-setengah lingkaran ini sisi A dan sisi B ini dia isi pasir sampai penuh. Ya. Sisi B juga diisi pasir sampai penuh. Ya. Nah, ketika dia putar, pasir-pasir ini semuanya jatuh ke sisi yang C ini, penuh. Jadi pasir dari sisi A dan sisi B itu memenuhi dengan rata sisi C itu. Nah, itu membuktikan tentang Kuadratnya di rumus mana? kuadrat. Karena luas lingkaran kan pi r kuadrat. Itu setengah. Itu kan setengah kuadrat. Setengah lingkaran. Ya. Jadi pi r kuadrat dibagi 2. Setengah kali pi r kuadrat. Nah, ternyata luasnya Siku. luasnya ini dengan luasnya Siku. ini Yeah. setengah luas ini sama tambah dengan setengah luas ini sama dengan setengah luas ini C ini. Kok- Itu kalau kita coret-coretin ketemulah sisi A kuadrat ditambah dengan sisi B kuadrat sama dengan sisi C kuadrat. Kok nggak langsung diukur aja, Dur? Harus pakai volume dulu. Tinggal diukur aja, bener nggak? Ya bisa juga diukur begitu, ukur pakai penggaris juga. Oh, ini untuk pembuktian. Pembuktian. Oke. Jadi kayak anak kecil ketika jadi fun gitu. Ya, membuktikan pi r kuadrat itu dengan mainin pasir. Jadi itu tuh segitiga itu dia putar-putar gitu. Nah, contohnya. Ih, sampai Bang Rahman sampai bikin. Ya. Sampai bikin. Jadi dia putar-putar tuh gini. Jadi Nggak kayak jelas juga itu kayak malah. jam pasir. Itu sudut kan bukan segitiga, Iya, tuh bener sih. segi doang. Gambaran. Lebih ke sumpit sih. Iya. Gua makan ya. Enak juga nih asbak. Waduh, enak di asbak. Iya. Jadi Iya, gitu, iya. Cing. Jadi dia putar-putar tuh. Iya. Jadi kayak main jam pasir. Iya. Tapi sebenarnya itu permainan yang dia sedang membuktikan Pitagoras. Iya. Nah, berbekal dari saya melihat itu, kemudian saya mikir kayak, ih seru juga ya kalau anak-anak di Indonesia
juga membuktikan titik fokus parabola itu dengan fun, main bola pingpong. Kalau dengan bola pingpong, itulah yang nemuin. Saya dan teman-teman. Iya. Maksudnya, ini kita bisa ukur nih titik ini dengan pantulan bola pingpong. Iya. Itu lo ya memang lo pikirin itu. Oh, tidak, saya baca jurnal. Jurnal di luar. Jadi kenapa titik parabola ada di situ? Karena tapi kan apa namanya nih? Apa? Jurnal luar itu pakai gambar-gambar matematis lah. Wah. Jadi kayak gambar garis gini, garis gini. Terus saya dan teman-teman tuh berpikir kalau kita bikin ini jadi fun, kira-kira apa yang bisa mewakili garis-garis ini? Kemudian kita coba bola pingpong. Oh, bola pingpong bisa nih. Ternyata dia lari ke satu. Nah, kalau kita mau bikin yang proper, yang enak, yang bagus gitu, kita butuh biaya. Karena nggak bisa wajan. Kemudian kita main-main gini doang, kayaknya ya sesederhana itu. Tapi kalau kita mau bikin yang kayak di kelas yang di Jepang, yang mereka sampai ada putar-putarnya, pasir bagus gitu, itu kayaknya butuh biaya. Jadi kita bisa bikin pakai akrilik atau apa gitu-gitu. Kita nggak punya uang. Nah itu yang kita ajuin. Tapi cuman gagal. Nah, lo nyobanya waktu itu pakai apa? Wajan. Iya. Pakai wajan sama pingpong biasa ini. Ya, lengkungannya juga asal emang. Kan wajan, kita percaya aja sama tukang wajan, lengkungannya sudah parabola itu. Bukan. Mau gimana dong? Maksudnya menentukan titik fokusnya ada hitungannya. Menentukan bentuk wajannya, asal wajan juga bisa jadi parabola. Iya. Setiap wajan kalau lo pantulkan bola pingpong akan ke satu titik. Ya, harus lihat wajannya. Jadi kan ada wajan yang begini, ininya rata gini. Ya, itu nggak bisa. Nggak bisa, harus wajan yang kita lihat ini parabola nih wajannya nih. Wah, ini parabola pakai mata. Iya, pakai mata aja kita waktu pilih wajannya. Terus kita coba taruh tak. Oh bisa nih. Oh ini parabola nih wajannya nih bagus. Gitu. Kan biasa dulu ada tuh yang tidak punya parabola, dia pakai antenanya pakai wajan. Iya. Atau pakai tutup panci. Tutup panci mah enggak berarti ya. Iya sebenarnya. Karena dia kurang lengkung. Iya. Kurang bisa memantulkan ke satu titik. Begitulah Cing pada waktu itu. Cuman tidak dibiayai sama Dikti. Pinter lo, Dur. Itu Cing, kalau kita bisa. Pinter lo, Dur. Tidak, teman-teman saya jauh lebih pintar. Yang ikut-ikut Pimnas itu Cing. Karena Pimnas tuh bergengsi banget. Itu olimpiadenya mahasiswa tuh, menurut saya ya. Itu bergengsinya luar biasa. Nah, di final itu lo nonton? Atau enggak? Saya biasanya, iya, saya kalau Pimnas saya nonton aja. Kalah dong ini lo. Yang lo dukung. Iya sih. Iya. Iya, di zaman saya belum ada teman saya yang juara satu Pimnas. Ya. Tapi mereka sampai masuk Pimnas, iya. Ya. Jadi sampai tahap pembiayaan, iya. Pelaporan pengerjaan dikirim. Berarti gue kehilangan kehidupan mahasiswa banyak banget ya. Maksud gue nggak tahu lo ada itu. Oh, ada gituan. Itu bergengsi banget, Cing. Itu bergengsi. Itu olimpiadanya mahasiswa tuh, Pimnas itu. Itu bergengsinya minta ampun. Di setiap fakultas. FISIP ada nggak gituannya? Ada. Pimnas tuh seluruh jurusan. Begitu kita misalkan, ini nih kita udah dibiayai. Jadi kita kirim di Unmuh itu, Muhammadiyah Malang itu, kita kirim proposal aja itu, kita dapat duit dari kampus. Untuk ngirimnya? Iya, kita bikin PKM aja, belum dibiayai Dikti nih, baru kumpul ke universitas, kemudian universitas kirim ke Dikti. Itu kita kumpul, kita kasih proposal aja ke kemahasiswaan, kita sudah dapat uang 300.000 satu proposal. Biaya proposal. Biaya proposal itu. Jadi ada teman-teman itu yang kerjaannya bikin proposal aja. Jadi dia bisa di beberapa kelompok namanya dia. Bisa sekali masukin 4 proposal. Uang proposal buat dia? Uang proposal kan 300.000. 300.000 bagi, taruhlah satu kelompok 4 orang. 4 orang ya. 300.000 bagi 4. Tapi dia dapat di 4 bagian. Akhirnya 300.000 juga. 300.000 juga. Gitu. Ada yang bikin gitu. Tapi ada satu proposal yang lolos. Satu proposal kalau lolos, biaya PKM datang nih, turun. PKM tuh tempat kita dapat duit yang bisa dapat duit banyak dan halal, menurut saya sih. Menurut saya halal. Karena ketika kita dapat, misalnya kita ajuin 10 juta, turun dari Dikti 10 juta, tidak dipotong kampus sama sekali itu, dikasih 10 juta itu untuk pengerjaan. Waktu pengerjaan itu,
kita bisa tuh mengirit biaya. Kayak ada pembelian lem. Kita lihat kita punya lem kok, nggak usah kita beli lem. Ya. Ada tuh duitnya sisa. Duit sisa Dikti tidak ambil lagi. Sudah itu 10 juta buat kalian. Oh. Selesai tidak selesai. Kita bikin laporannya, kita kirim. Sudah itu udah ada lah dapat duit proyeknya tuh dapat. Kita kirim laporannya. Kalau kita terpilih, proposal kita dari PIMNAS dapat bonus lagi dari kampus. Padahal kita baru terpilih ke PIMNAS, belum ikut PIMNAS dan belum menang, sudah dapat bonus dari kampus karena membawa nama kampus, Iya. akreditasi kampus naik. Naik ya, senang kampus. Kalau Seneng banget. mahasiswa yang sering kayak begitu Seneng ya. banget, makanya itu bergengsinya minta ampun. Kita dapat dari kampus. Habis itu kalau di PIMNAS kita bisa dapat ya juara 1 sampai harapan 2 aja kita dapat bonus lagi dari kampus. Dapat hadiah dari Dikti, dapat bonus lagi dari kampus. Beasiswa dari kampus ada nggak? Akhirnya, oh udah lo free, nggak bayar. Oh tidak. Oh, Tapi tetap dapat bayar. bonus. Tapi udah bonus. Dapat bonus dari kampus. Gue kehilangan, gue nggak tahu ada gitu-gituan tuh Dur. Di zaman gue ada nggak ya? Saya tidak tahu sih. Cuman Harusnya ada ya. Maksudnya bukan Iya, produk baru itu gitu. iya. Set deh, gue apa? Saya tuh buat orang yang kuliah di Muhammadiyah Malang ya, saya tidak tahu di kampus lain. Tapi kalau di Muhammadiyah Malang, kalau kita kuliah di sana, cari duit itu gampang banget, Cing. Sambil belajar. Iya. Muhammadiyah Malang itu kalau kita bikin tulisan kita masuk di koran lokal, jadi ada tingkatan. Koran lokal, koran provinsi, koran nasional. Koran lokal pada zaman saya itu 75.000 kita dapat duit. Koran Jawa Pos provinsi, Jawa Pos tidak provinsi ya, itu sudah nasional. Nasional. Pokoknya kalau sudah tingkat provinsi, itu kita dapat 150.000. Kalau sampai di Kompas misalkan, muat di Kompas 500.000. Jadi ada teman-teman itu yang kerjanya itu nulis artikel. Dari Kompasnya dapat, dari ininya dapat. Gitu. Gampang banget sebenarnya kalau gampang banget itu cari duit di kampus di Muhammadiyah Malang pada waktu itu ya. Iya. Menurut saya. Lo ada nulis, lo nulis. Saya kirim tidak pernah dimuat. Tapi ada kawan saya dimuat, dapat dia 75.000 di Radar Malang. Oh. Dapat dia. Iya. Karena lo juga matematika sih. Emang agak kesulitan ya. Yang teman lo yang dapat 75.000 matematika? Matematika. Bisa ya. Menurut saya sih setelah saya lihat emang tulisan saya isunya tidak penting, sampah juga gitu. Maksudnya kan saya kan tidak, ya nulis bisa saja Cing, nulis. Cuman kan dialektika cara penulisan koran dengan cara penulisan materi pembelajaran kan beda jauh. Cara penggunaan kosakata, cara ini. Nah itu pasti ada penilaian-penilaian dari Radar Malang. Karena memang dari editor-editor koran itu kan. Iya. Ada kata-kata memang yang hanya cocok untuk ditulis ya, bukan diucapkan ya. Bahasa-bahasa tulisan gitu. Ya, terus bahasa-bahasanya koran. Itu pasti koran. ada. Maksudnya, Iya. editor tuh sangat jeli lah. Editor koran tuh mereka puluhan tahun kerja di situ, belasan tahun. Mereka tahu tulisan yang bisa dijual dan tidak gitu. Iya. Jadi saya kirim, cuman tidak. Teman saya dapat 75.000, dia traktir kami makan-makan. Jadi gitu. Jadi di kampus itu menurut saya sangat membuka peluang kita mencari uang di mana-mana. Kalau lo beneran kuliah ya? Iya, tanpa harus meninggalkan akademik kita ya. Cari duit di kampus banyak banget dan gampang banget. Beasiswa Dan tuh, halal. Dan halal. Beasiswa bertebaran di mana-mana. Beasiswa nggak itu tahu banyak ya. banget beasiswa itu, Cing. Kok gue bisa nggak tahu ya? Zaman Cing Abdul Krismon kali. Enggak lah, sebelum Krismon lah, 89 sampai 96. Ya mungkin ada beasiswanya Super Semar aja Semar kali. kali. Atau ada juga kali ini kan. Cuman gue nggak Ada menggeluti perusahaan-perusahaan itu, tuh ya. Iya. selalu Iya, ada iya. CSR. Iya. CSR ininya, beasiswanya, Astra ngeluarin, Toyota ngeluarin. Iya ya. Di zaman saya tuh, Toyota ada, Pantesan pas Honda bahkan, Astra udah, Honda ada lagi. Honda. Toyota sendiri, Iya. Astra sendiri. Pantesan teman gue pada, Gitu-gitu. yang angkatan gue pada keluar negeri itu, gue pikir dia pada bayar sendiri. Asal kita rajin aja, Cing, cari tahu ini. Di zaman saya itu ada juga yang sampai sekarang masih di kampus Muhammadiyah Malang, sampai sekarang masih ada sepertinya.
itu Erasmus Mundus. Itu Jarum, Tanoto, segala macam. Tertinggi paling atas ini Erasmus Mundus. Beasiswa Erasmus Mundus. Itu beasiswa pertukaran pelajar dengan universitas-universitas yang tergabung di dalam komunitas Erasmus Mundus. Dan Muhammadiyah Malang masuk dalam situ, komunitas ini. Kerjasama itu dengan komunitas di Italia, di mana teman saya ada, dia dikirim ke Florence, Italia, di Universitas Florence. Apa tuh itunya, klubnya di Florence? Fiorentina. Florence. Batistuta. Betul. Bahkan Rui Costa. Bahkan Nuno ada patung, Gomez. ada patungnya Batistuta. Ada ya patungnya di sana. Batigol, iya. Argentina. Fiorentina. Francesco Toldo kiper. Juan Sebastian Veron itu Veron Parma ya? Dia tidak pernah ya di Fiorentina ya? Itu Parma dia. Parma, sorry. Nah itu. Terus ada lagi yang ke Spanyol, ada yang ke Kanada. Itu beasiswa Erasmus Mundus itu. Di Jakarta Erasmus Huis. Apa tuh? Saya tidak tahu itu. Berarti Erasmus itu ya istilah ya. Mungkin mundusnya itu dari mundial dunia. Bahasa apa saya tidak tahu itu Erasmus Mundus. Kayaknya kan kalau football mundial ada kan tuh acaranya tuh. Coba ya kita cari Erasmus itu Mundus itu apa? Mundusnya mungkin diambil dari kata mundial dunia. Mungkin. Kayak perkumpulan. Ini, Erasmus Mundus Scholarship. Artinya apa Erasmus Mundus? Scholarship-nya beasiswa. Dia nggak majus, dia mundus. Wah, majus. Ini lambangnya aja nih, lambang-lambang UN gitu. Jadi mempertukaran dapat uang, dapat ke luar negeri cuma-cuma. Iya ya. Bisa 6 bulan di sana, 6 bulan apa berapa itu. Teman-teman saya yang ikut Erasmus Mundus itu, Cing, pulang-pulang bahasa Inggris macam baca kulhu. Lancar sekali. Was. Nggak ngerti dong orang Inggris kalau kita ngomong. Was. How do you feel? Was. Oh, bahasa Inggrisnya was. What do you think about was? Iya. Gitu, Cing. Jago-jago itu orang-orang. Itu Erasmus Mundus. Dan lo nggak sampai situ? Nggak sampai situ. Lo bercita-cita nggak sampai situ saat lo mahasiswa? Saya ngajuin Erasmus Mundus, tidak lolos. Saya TOEFL saya 50 apa, Cing? Emang ininya berapa sih? Saya tidak tahu TOEFL itu bagusnya berapa. Saya pernah ujian bahasa Inggris. Saking bodohnya saya bahasa Inggris, Cing. Saya ke Jakarta ini baru karena atmosfernya Jakarta ini, orang berbahasa Inggris apa-apa. Maksudnya ketemu orang berbahasa Inggris sudah tidak asing gitu. Yeah. Bahkan ketemu dengan klien tiba-tiba, dia bahasa Inggris. Nah akhirnya itu yang membuat saya pelan-pelan tidak bisa bicara, cuman orang kalau bicara, oh artinya ini, oh artinya ini. Yeah. Kan dulu tuh sama sekali gitu. Saya pernah ujian melengkapi paragraf. Yeah. Jadi ada cerita begitu, paragraf. Kemudian kayak mungkin kalimatnya itu adalah the money, uangnya dia taruh di, maksudnya pocket kan. Yeah. Dia taruh di POC titik. Kita lengkapi kata ini. Yeah. POC titik. Orang lain pasti jawabnya pocket. Yeah. Saya sampai nggak taunya kosakata sama sekali. Saya tulisnya apa? Pocong. Iya, lo bercanda sih. Saya tidak bercanda, demi Allah saya tulis pocong. Iya, tapi lo kan karena bisa, tidak punya kosakatanya ya, tapi apa. ngapain pocong bahasa Inggris? Saking tidak tahu, Cing. POC apa? Mungkin pocing masih mungkin. Kenapa jadi pocong? Itu baru bercanda. Sudah tahu pocong diplesetin pula jadi pocing. Iya kan ada lebih bercanda. Ada ingnya gitu. Kayak bahasa Inggris yang ada ongnya tuh di belakang itu jarang gitu. Iya sih. Kalau ada ingnya masih sering gitu. Saya saking tidak tahunya itu. Saking bodohnya saya bahasa Inggris. Saya apa ya pocong, pocong. Saya ingat sekali itu. Terus teman saya di sebelah saya pakai nyontek pula, ikut pocong juga dia.
Sama-sama bodoh, Iya. saling menyontek. Iya. Itu. Jadi lu kehidupan mahasiswa lu ternyata selain stand up, Juventini, lu bergelut di dunia ilmiah ya. Gue nggak nyangka. Saya bukan mengajar masalah ilmiahnya, saya mengajar uangnya, Cing. Iya, tapi dengan mengejar uangnya lo harus menggeluti ilmiahnya. Betul. Saya mau tidak mau karena Gak wah, mungkin. untuk dapat uang ini harus begini ya. Ini motivasi saya uang, bukan Iya. motivasi saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan tidak. Iya. Motivasi saya uang. Tapi kan akhirnya lo bertindak saintifik gitu. Iya, karena mau tidak mau ya begitu. Jadi makanya ketika saya ikut stand up ada uangnya dikit-dikit dapat 100.000, 200.000. Ngapain saintifik, orang ada yang bercanda-bercanda ini dapat duit. Akhirnya saya mulai meninggalkan tuh yang dunia-dunia ilmiah ini, cari uangnya di job-job kafe-kafe itu. Gitu. Tapi kan harus lo persiapkan secara saintifik juga, ternyata stand up itu ada Iya, ilmunya. ternyata nulis-nulis juga. Nulis juga. Modal lo ternyata memang Tapi udah itu ada. akhirnya modalnya, Cing. Iya. Jadi ketika saya masuk ke dunia stand up, diajari setupan segala macam, saya menemukan bahwa ternyata cara membuat beat yang bagus itu kan pikirannya harus runut, Iya. sehingga penonton bisa ngikut. Ikut, ya. Nah, cara berpikir runutnya ini sudah terlatih di waktu kita bikin proposal saintifik itu, penelitian segala macam itu runut tuh. Harus supaya yang baca mengerti Iya, dan mau kalau nggak ngeluarin runut uang. orang dikti bakar proposal kita kayak Iya. apa sih ini gitu. Bahkan dari kampus juga tidak ngirim. Jadi jadi PKM itu tidak asal kita kasih kampus dapat 300.000. Kasih kampus akan baca dulu. Iya. Lihat ini proposalnya sesuai kaidah tidak, Iya. bagus tidak, Iya. baru dapat duit 300.000. Lo pernah itu kan? 300.000 itu pernah? Dapat. Yang parabola saya itu dikirim ke dikti. Berarti lo runut. Lumayan. Hasilnya adalah 300.000. Iya. Nah, itu Lo bawa ke stand up. di stand up sangat kepake. Lo Sangat baca, kepake. lo bikin secara runut, hasilnya ketawa tapi. Iya. Karena setup kita kalau tidak runut, penonton bingung. Ini maksud orang ini bicaranya apa sih? Maksudnya tujuannya apa? Beatnya ini mau kemana gitu. Tapi kalau kita, karena orang yang bermain storytelling pasti harus runut. Harus runut ya. Kalau tidak runut susah. Sulit ya. Sulit orang ikutin. Ya, karena emang kita harus bisa membawa penonton ke arah yang kita mau. Iya, ke Supaya- theater of mind kita. Iya. Dia harus bisa masuk tuh. Bisa paling tidak mengerti lah. Iya. Bukan sekedar berada ya. Yang hebat kan kalau orang udah storytelling, kita merasa berada di cerita itu gitu. Iya. Gue tuh ada beberapa orang yang kalau lagi stand up, dia lagi cerita, gue jadi jalan ke sini. Gue tuh membayangkan gue yang jalan di situ. Nah itu sulit itu ya. Dan harus energinya ada, Iya. ceritanya juga bagus. Iya. Lo salah satu orang yang kalau gue dengar, gue merasa ada di cerita lu dalam kurung Peres. Tapi kalau dari waduh. Enggak bener. Bener. Real Madrid, Bang. Bener. Peres itu ya. Iya. Bukan Barca ya dia, Madrid ya. Iya. Tapi ini dari kacamata saya ya. Iya, itu juga dari kacamata gue tuh tadi, ya. Dari kacamata saya walaupun saya tidak pakai kacamata nih. Anjay. Menurut saya orang yang storytellingnya enak diikutin, yang kita tuh kayak enak banget itu Coki Pardede. Coki Pardede. Setidak suka apapun saya sama materinya dia, Iya. tapi saya harus akui bahwa dia tuh kalau storytelling jago banget. Kita berada di cerita itu gitu. Kita berada di cerita itu. Coki Pardede itu punya ucapan-ucapan, saya tidak tahu cara bicaranya dia tuh yang kalau dia bicara tuh kita enak tuh ngikutin. Walaupun kadang tidak ada half punch tapi kita tetap ikut. Iya. Gitu. Nah, itu cara ini. Dan saya tuh sering menemukan begini. Saya tuh berpikir bahwa apa jangan-jangan ini cuma saya pikirkan ya? Apakah cuma saya yang Merasa. memikirkan seperti ini? Iya. Tapi kadang ketika ada kombut bareng gitu, apa gitu, di Comika tuh ada kombut rutin. Di sebelum Oke, kita masuk ke Comika. di sebelum ini kombut sama teman-teman yang lain. Kadang misalkan ada si A kasih materi begini, mau dikombutin begini. Di pikiran saya ini enggak, ini harusnya sebelum dia ke sini, dia harusnya bikin yang ini dulu nih, biar yang ininya bisa masuknya enak. Tapi saya belum ngomongin nih. Saya baru pikir ketika saya lihat, oh nggak bisa langsung begitu, harus begini dulu. Nah ternyata teman yang lain ada yang kasih usulan,
persis dengan apa yang saya pikirkan. Jadi saya mikir kayak, oh ternyata memang anak-anak stand up ini punya kebiasaan untuk menulis sesuatu runut. Jadi tidak hanya saya gitu. Orang yang tipe yang sama-sama storytelling biasanya mempunyai jalan pikiran, punchline-nya berbeda tapi jalan pikiran bagaimana cerita ini dibawa hampir sama semuanya. Cara membawanya gitu. Di Comika ada kombut Kombut untuk rutin. para talentnya. Iya. Latihan. Tidak latihan, kombut saja. Iya, maksudnya ada tidak ada job. Iya. Ada waktu untuk kombut. Iya. Sampai saat ini sebulan sekali. Cuman kayaknya kalau sudah mulai lancar dan segala macam, mungkin kalau markas Komika itu udah jadi dan segala macam, mungkin ya 2 minggu sekali mungkin. Saya tidak tahu juga. Cuman sampai saat ini sebulan sekali. Jadi kita Zoom meeting. Setiap ada yang punya materi baru, kasih. Ntar kalau udah lucu ya udah. Kalau kita punya ide, kayaknya ini kalau diginiin tambah lucu deh, gini-gini. Nah, itu bareng-bareng gitu. Bagus berarti Comika ya. Bagus. Saya Karena lo ada di sana. tidak Bukan. Ya karena saya ada di situ juga. Cuman Lo kan pernah di MLI. saya merasa bahwa Ada bedanya nggak? saya kan dari zaman saya lulus Kompas kan, saya manajemen Kompas, kemudian sempat sendiri, kemudian sempat ke MLI, kemudian ke Comika. Ketika saya di Comika ini pertama kalinya saya merasa kayak, oh ini manfaatnya manajemen gitu. Oh ternyata ini gitu. Jadi Bukan sekedar dicariin job, tapi di develop iya, lo-nya iya. sebagai seorang komika. Didorong untuk mengeluarkan potensi yang sebelumnya mungkin kita ragu kayak aduh bisa nggak ya, tapi Comika tuh jadi pendorong gitu bisa kok ini nih, ayo bikin ini gitu, difasilitasi di ini Dan profesional ya, ya sangat profesional. ya Bagito tuh kayak begitu dulu persis, melakukan update kemampuannya tuh ya itu ada nggak ada job ya dia kursus bahasa Inggris, ada nggak ada job dia datengin guru politik, ekonomi, ngeband segala macam. Dan hasilnya ada memang gitu. Nah Comika kayaknya melakukan hal yang sama, kayaknya sebentar lagi akan bagus kayaknya ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Terus Karena di pekerjaan-pekerjaan kita kayak gini, kita tuh kan tidak punya tuntutan ya. Iya. Kan kita tidak punya kepala bagian, tidak Iya. punya kepala dinas. Iya. Kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan atau apa kan ada tuntutan. Iya. Kita tuh nggak ada tuntutan. Kalau nggak nulis juga nggak ada yang marah. Gitu. Iya. Nah, Tapi ya lo nggak akan upgrade ini. gitu jadi ya. itu tuh kesadaran diri. Nah, si Comika itu hadir sebagai orang yang mendorong untuk, sadar lu ketinggalan nih, ayo. Lu kalau nggak bikin sesuatu lu ketinggalan, ayo. Jadi ada pushnya gitu. Jadi kita Dan dia menyediakan fasilitas. dan dia menyediakan fasilitas. Iya. Itu sih. Jadi saya sangat merasa bahwa oh ini ternyata. Jadi yang belum bergabung sama Comika lo mengusulkan ayo bergabunglah dengan Comika. Kalau Comika masih menerima, masih ada kuota atau apa, saya sering kok ngomong ke komika-komika lain yang belum punya manajemen. Saya bilang coba ngomongin di Komika. Karena saya MLM ya ininya. iya, saya merasa bahwa saya mendapatkan sesuatu di Comika. Mendapatkan persenan. dari Jadi kalau member yang masuk. Comika masih buka, misal saya kan tidak tahu itu pembicaraan di tingkatnya Bang Panji dan lain-lain. Iya. Kalau mereka masih ternyata masih membuka untuk Thailand atau apa, coba aja Comika. Gitu. Lo udah merasakan ininya? Iya. Perkembangan di diri lo Iya. dengan ada di Comika. Ya, saya merasa saya termotivasi untuk lebih produktif Ya. karena talent-talent lain selalu bikin sesuatu. Jadi kan setiap bikin sesuatu tuh mereka tuh promo ke grupnya Comika nih. Iya. Promo ke grup. Terus saya itu yang coba hari saya lihat, aduh yang lain sudah bikin, saya apa nih? Gitu. Jadi ada rasa termotivasinya, iri yang baik. Iya. Kita memang iri sama orang yang maju, baik itu. Termasuk lo bikin itu gara-gara terinfluence sama Comika. Iya. Sedikit banyak pasti karena itu. Karena saya lihat Arif Brata tiap hari, Cing, Iya, ada ada aja. aja.
Jadi saya itu tidak, saya ketika melihat Arif Brata, saya tidak punya alasan pada diri saya sendiri bahwa wah susah nih kalau melucu tiap hari. Arif Brata bisa. Gitu. Jadi Arif Brata, apa yang dilakukan Arif Brata itu, entah dia sadar atau tidak, dia tuh menstimulus yang lain bahwa nggak bisa kita mencari, kan dulu sering gitu, saya duduk kayak malas gitu, lagi malas kayak ya udahlah ngelucu tiap hari mah apa nggak capek gitu. Iya. Masa ngelucu tiap hari. Tapi itulah alasan itu tuh terjawab sama Arif Brata, jadi nggak punya lagi alasan itu. Di postingannya Pak Haji kan juga ada itu. Penyebab orang tidak berhasil itu pertama adalah selalu mencari pembenaran alasan untuk iya. tidak produktif. Iya, iya. Ya gitu. Jadinya Saya Panji ya. Panji itu mulutnya mulut susuk. Speaknya speak gila ya. Makanya cocok jubir cocok. Juru bicara. Iya. Anies. Waktu itu ya? Enggak, dia bikin iya. Iya. Dia bikin tour juru bicara. Ternyata Saya tidak tahu nama tur juru bicara itu apakah ada hubungan dengan dia Enggak, menjadi juru bicara Anies atau sebelumnya. tidak. Saya juga lupa sih. sebelumnya terus diperpanjang menjadi juru bicara Anies. Iya, gitu. Nah, gitu. Itu sih, itu yang saya rasakan, begitulah, Cing. Iya. Ada itu gak sih afiliasi politik Comika? Tidak ada sampai saat ini ya, di dalam Comika tidak ada pembicaraan politik. Tidak tahu kalau nanti 2024 ya. Tapi saya akan bicara sih. 2024 saya akan bicara. Saya sudah tidak akan diam lagi seperti tahun-tahun pemilu-pemilu sebelumnya. Ini saya sudah rencanakan dari sekarang. Saya tidak akan duduk diam melihat pilih siapa nih, pilih siapa. Aduh, ini gimana? Tidak, ini saya akan berusaha untuk bicara. Posisi lo di salah satu. Saya tidak tahu calon-calonnya siapa saja, partai-partai siapa. Cuman saya akan, kalau misalkan si partai A ini saya tidak suka, saya akan bikin konten jangan pilih partai A. Saya akan bikin begitu. Maksudnya Berarti lo kemungkinan akan bikin juga pilih partai B gitu. iya betul. Saya akan seposisi itu di 2024. Walaupun lo bukan anggota partai B. Iya. Saya sampai sekarang bukan anggota partai apa-apa. Jadi saya berpikir karena orang tuh belakang-belakangan ketika ini baru, ih Bang Abdur, kenapa nggak ngomong gini dari ini dulu, gini. Saya mikir kayak, ya saya kan tidak tahu juga benar yang mana gitu kan. Setelah kejadian baru kita tahu ternyata oh ini jangan gitu. Tapi kita kan tidak tahu. Nah di 2024 tuh saya pengen coba untuk, oke, saya akan mencoba untuk memilih salah satu dengan segala pertimbangan saya bikin. Jadi saya betul-betul kayak tanpa dibayar, tanpa ini, kalau saya suka saya akan promoin tuh. Saya akan promote, akan ini pokoknya yang jelek-jeleknya saya kasih tahu, yang ini jelek-jeleknya begini. Boleh pilih ini tapi jelek-jeleknya begini, buka-bukaan aja gitu. Gini. Jadi ketika nanti sudah jalan, kalau salah, kalau ini, ya udah, memang Ada Comika. memang resiko. Dalam berpolitik, dalam memilih, Dalam bagaimana? bersuara ya, dalam bersuara. Bukan karena tuntutan orang lo harus bersuara. Tidak sih. Saya merasa kayak 2004 udah pas deh untuk Umur lo berapa sih, Dur? 33, 2004 berarti 36 ya? 36. Iya. Usia matang politik itu. Jadi saya Kalau di olahraga usia turun. Tapi kalau di politik usia matang itu. Karena orang Indonesia tuh gampang lupa, Cing. Kejadian sekarang ini 2004 ntar dia lupa. Nggak usah 2024, sebentaran aja juga dia lupa. Iya, makanya saya mikir 2004 saya akan belak-belakan untuk ngomongin gini karena saya merasa bahwa harus diingatkan nih orang-orang ini. Gitu. Lo ada rasa tanggung jawab itu ya? Iya, saya merasa begitu sih. Habis itu saya mati nggak ada kenang-kenangan. Kalau partai gimana 2024 tuh? Kalau nggak bikin apa-apa nggak ada. Partai. Saya akan berusaha untuk tidak menjadi. Tapi tidak lo masuk sih akal. orang apa ya istilahnya itu? Makhluk politik lo. Kalau kata gue ya, Apa tuh? namanya itu politik. Apa tuh? Kita ini udah berapa jam ini? Nanti potong-potong. Nggak usah dipotong-potong. 2 jam ini jadinya orang jadi malas. Jadi
Udah 2 jam ini. Udah 100 menit kurang lebih. Orang tadi kita azan saja itu 51 menit, Cing. 101 menit udah. Tuh. 2 part lah. 101 menit orang. Kalau biar nggak datangnya banyak, ada Tidak, saya datang lagi. ada ini, ada PPKM waktu itu, Cing. PPKM mulu, Ya alasannya Allah. PPKM mulu lo. Saya tuh datang ke sini tuh saya bahagia, Cing. Ah. Saya tuh suka. Waktu dan- lo bilang nggak Cerita-cerita. keluar, pas gue datang ke tempatnya Ari Pisang, Abdur semalam baru dah. Begini. Karena Alasan nulis aja nulis lo. skrip dengan Ari Kriting. Nulis skrip dengan Ari Kriting itu, saya bagaimanapun harus ke dia untuk diskusi. Jadi mau tidak mau harus ketemu. Udah ke sana, Cing. Saya datang dari jam 1 itu saya datang. Diskusinya baru jam 5 sore. Disuruh nunggu sama Ari. Disuruh makan pisang. Makan pisang, ngobrol, makan pisang, ngobrol, makan pisang, ngobrol, jam 5 baru kita mulai. Ya Allah. Ari Kriting itu kuat cerita sekali. Cing Abder kalau bikin ngari Bisa setengah hari ya. setengah hari. Iya. Ari Kriting kuat sekali cerita, kuat sekali. Dan lo denger? Iya, dan topiknya itu macam-macam. Cocok tuh sama Cing Abdel tuh. Bisa kemana-mana tuh topiknya tuh. Sana, sini, sana. Kuat sekali cerita. Jadi kita kalau cerita sama dia itu ya duduk. Tiba-tiba sore aja kita tidak sadar tuh. Ih, lama juga kita cerita sampai sore. Kuat bercerita Ari Kriting. Nongkrong kuat. Jadi memang cocok sekali dia tuh. Di tongkrongan, diajak di tongkrongan tuh cocok sekali. Tapi dia di HH. Bukan di Di Comika. HH tuh mungkin karena ada tuntutan podcastnya harus berapa menit ya. Itu kalau tidak ada podcastnya HH mungkin bisa 5 jam sendiri tuh kayaknya. Ari Kriting doang tuh cerita. Sudah cerita aja sendiri. Bisa 5 jam itu. Iya. Dia senior lo ya? Senior. Secara umur maupun secara Secara umur, secara umur, secara kuliah, secara stand up, stand up senior. senior. Mamat junior secara umur, secara stand up. Pasan lo semena-mena ya? Iya, memang harus. Ari Kriting juga semena-mena sama saya. Jadi saya semena-mena sama Mamat. Mamat mau semena-mena sama Yewen harus ya. Harusnya. Cuman Yewen sudah tahu itu akhirnya pulang ke Papua. Iya. Gitu. Tapi Mamat semena-mena sama Ali. Ali Akbar. Ali Akbar tuh Mamat semena-mena sama dia. Tidak seinosen itu berarti Mamat. Tidak se-innocent itu, Cing. Dia melakukan itu juga. Dia itu bermain di posisi sebagai korbannya Abdur. Terzolimi. Dia tidak pernah bermain sebagai orang yang penganiaya Ali. Tidak. Dia ngambil posisi sebagai itu. Oh dia ini tahu. Eh, Ali Akbar kok belum ya main kita ya? Masih di sana dia. Jakarta. Ali Akbar sudah bikin stasiun TV di Ternate. Anjay. Di sini dia kira PPKM. Masih PPKM, masih di sana dia. Masih. Tapi dia Comika juga ya? Belum. Tidak. Tidak masih free. Tapi kalau dia mau masuk Comika bagus sih. Tapi saya tidak tahu kalau masih buka apa tidak. Maksudnya tapi kalau Yalah, kalau- kayak perkumpulan elit kayak Comika. tidak maksud saya Comika ini siapa aja isinya? Sebentar ya gue yang gue tahu. Lo, Bari, David, Musdalifah. Sebentar. Lo, Bari, David, Musdalifah, Rin, Panji ya pasti. Bukan Popon, siapa ya? Arif Data. Arif Brata. Awe. Dia ada berapa? Awe Lawe. Dia, Erwin Wu Oh ya. Erwin Wu, ya Erwin Wu. 9 9 itu nih. 9 orang. Itunya lengkap ya. Maksudnya ada yang nulisnya kuat banget, Ya, ada yang performnya juga kuat banget. stand up lucu banget ada Awe. Stand up gak lucu banget? Ada Pak Asep ininya, OB-nya. Agus apa Asep sih? Pak Agus. Lu ganti-ganti nama orang aja. Bagus. Ada penulis bagus, ada Erwin. Pembalap ada Bari. Touring. Arif Brata impersonator. Pembuat konten terkreatif ada Arif Brata. Terus dari mana? Cewek berjilbab ada.
Ya itu kan bukan prestasi. Oh, Lu udah yang mewakili ibu-ibu Oke. Ya. dan dangdut sekali. Suara perempuan ada di situ. Ada Musdalifah. Musdalifah. Politik banget, ada Panji. David. Betawi banget, ada David. Siapa lagi yang Satu lagi tuh belum tuh. Bari. udah pembalap. Rin. Padang ada. Itu mah inian. Itu Asal. utusan daerah. Act out, komika act out banget. Rin Herman. Dari semua ini Rin Hermana. Ada semua. Abdur. Asyik. Komika yang paling rajin ke Cing Abdel. Ada Abdul. Panji kesini kalau dia cuma pakai studio. Enggak, dia udah wawancara. Sama Wacanda. Abdur tuh kesini terus. Rajin sekali ke Udah semua kesini nih si Comika. Rin udah juga ya? Rin udah. Ya, Bari udah. Bari udah. Musdalifah udah. Udah semua. Awe udah. Erwin udah. Erwin udah. Sudah semua, tinggal Pak Agus ya ntar sih. Iya. Biar Pak Agus kenalan sama Dan Bang semuanya Iman. promo di digital download. Iya. Iya, saya harus ada. Abdur belum nih. Iya. Bikin digital download. Bikinlah di sini. Khusus bikin untuk digital download. Bikin produksinya di sini. Saya tetap butuh penonton sih. Ya dikasih penonton di sini. Penontonnya kalau Cing Abdel, Bang Rahman begini. Tidak deh. Apaan Rohis, tidak ada. Ketawa loh kita. Nanti kita punchline. Oh gitu. Deh. Mana pernah? Kita punchline bukan diketawa tapi dianalisis. Iya. Kita siapa? Op- Kita itu. Oh, punchline Abdel begitu. Dianalisis. Ini Pak Haji mau bikin di sini nih. Siniar him. Iya, siniar him. Siniar apa? Hiduplah Indonesia Maya. Siniar apa? Siniar itu apa? Siaran ya? Podcast. Bukan siaran. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya podcast. Podcast kan? siniar. 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 Kan Panji kan Indonesia sekali. Ya, hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Itu Maya. persiapannya juga gokil Panji emang ya. Di antara semua penyewa studio ini, yang persiapan paling gokil ya Panji. Contohnya bagaimana tuh? Art director. Datang ke sini dengan tim full ngeliat ini. Sini. Ukur. Gua sampai kaget. Kan Ocit yang ngurus ini. Mau ngapain Cit itu? Nggak mau ngeliat ngeset studionya deh gue. Hah? Gitu. Kalau yang lain kan, Cit, gue mau ini, siapin ini ya, gitu. Siapin green screen, siapin ini, gue mau pakai real set, pakai ini. Terus Ocit kirim gambar, nih, yang mana yang lo pilih. Gue mau yang kayak gini, bikinin set, kelar. Oh, Panji orangnya emang sebegitu, Yeah. perfeksionis dalam hal acara sih menurut saya. Menurut saya. Iya. Dia punya kesamaan, dia dengan Ko Ernest itu sama tuh. Iya, dia bikin kayak gini. Iya. Si Mamat kemarin, Cing, gue mau tapping ini. Siapin ini ya. Siapkan di depan jalan juga boleh dia tuh. 2 kali green screen, 1 kali real set. Udah kelar tadi sampai sini udah terima gitu. Emang Cing Abdel kalau kasih pilihan pun dia nggak bisa milih, nggak terbiasa milih. Harus bikin ya. Karena dia terbiasa dipaksa. Ya betul. Nggak terbiasa milih dia karena dibungkam terus kan. Udah berapa menit ini jadinya? 100 lebih. Udah banyak tuh Cing. 100. Ya udah deh. Masih banyak padahal hal Masih yang banyak. masih bicarakan nih. Ya udah tadi kesempatan berikut tolong Oke lah. Dimas diberikan waktunya untuk Oke, kesini. siap. Karena gue memaksa lo nih dari semua sosial media. Ya, Twitter gue kasih, komen di. Enggak, tapi gua kesininya tuh nggak terpaksa, Cing. Saya tidak pernah terpaksa kesini. Bahkan sampai followers gue juga ikut membantu gue untuk mendesak lu Saya di tidak- Instagram. Kapan ini ngupload? Tapi Kapan ini ngupload? PPKM. Kapan? Bahkan di konten-konten lain, konten gue makan aja ngabdur kapan, Cing? Yuk, kita kapan ngabdur sambil makan? Pernah di bawah. Iya. Pas telat. Terus orang-orang tuh pada seneng karena melihat kita makan mereka lapar. Iya. Kita berdosa nggak sih gitu? Ya. Kalau orang lihat kita makan terus mereka lapar, Ya, dia makan. ternyata mereka nggak punya makanan, kita ikut berdosa nggak ya? Malah kan dia punya kuota buat nonton. Urusannya pemerintah ya. Iya. Kalau rakyatnya bisa makan, itu urusannya pemerintah. Lu
Dulu berpikir sampai situ ya. Kalau kita makan, Bercanda ini. apakah kalau kita ngeliat Gracia Poli dan Gracia Indri main, terus akhirnya Apriani, tolong. Iya. Aduh, gimana perasaan orang yang gak punya raket tapi pengen main? Iya. Tapi itu kan bukan kebutuhan primer. Ya sudah, tidak usah main bulu tangkis. Tapi kalau makan, ya sudah tidak usah makan. Tidak bisa. Bener juga ya. Ya karena banyak tuh yang komen, aduh ngelihat Cing Abdel sama Abdur makan jadi lapar. Iya. Jadi lapar. Gitu banyak tuh. Jadi saya berpikir, ini dia lapar, dia ada makanan nggak di rumah? Kalau dia nggak punya makanan, kita jadi dosa nggak ya? Cuman kita kan tidak bermaksud untuk mengiming-imingi dia, enak nih, enggak, gitu, cuman lagi makan aja. Dan aja, memang posisinya saya lagi lapar, jadi memang lagi makannya lahap. Iya, lo makan sarden ya? Sarden. Sayur pakai tangan, Abdul. Bukan, tongkol balado. Waktu itu tuh, Sama sayur apa? saya masih rasa tuh. Bayam. Bayam. Sayur bayam, tongkol balado. Lo mau makan nggak sama sekarang? ini? Jengkol lo doyan nggak? Tidak. Ya. Sama sambal Cing Abdel dikirim tuh. Banyak sama. Udah yang Waktu bakar udah itu. Bakar doyan ya. Doyan juga sih. Lo doyan yang bakar? Lagi jalan lagi. Udah jadi. Ya udah kita makan dulu deh. Ya udah. Lo nggak usah divideoin tapi ntar orang jadi Iya. pengen makan. Ntar Iya, orang pengen pengen makan. makan. Oke lah kalau begitu, terima kasih Abdur. Sama-sama Cing Abdel. Mudah-mudahan sehat terus dan mudah-mudahan Amin ya Rob. PPKM segera selesai supaya Abdur Amin. tidak ada alasan untuk tidak datang ke sini, gitu ya. Sampai ketemu di Ngabdur dengan bintang tamu berikutnya. Nggak mungkin dong. Iya, Ngabdur dengan topik-topik selanjutnya.